Nah, sebelum lebih jauh nih saat ngomongin masalah siapa yang bertugas, siapa yang bertanggung jawab, sebenarnya saya masih penasaran sih. Gue masih penasaran nih sebenarnya apa aja sih yang baru di Kota Tua. Umumnya menurut gue urban heritage ya nggak jauh-jauh dari museum gitu ya. Tapi ini amazed banget ketika ada satu heritage building yang di remake lah bahasanya gitu kali Bu ya. Ada lagi nggak sih Bu? Selain Mula? Selain gedung? Enggak, selain gedung ini. Tadi apa namanya? Netherlands Lloyd. Rotterdam. Lagi. Rotterdam Lloyd. Ya. Nggak ada ya. Nggak ada ya? Belum Jadi, ada kali. Belum ada, ya bahasanya nggak boleh nggak ada. Belum ada karena kita berharap Mula ini menjadi trigger buat swasta lain yang mungkin lebih besar dari Mula, punya kemampuan jauh di atas Mula, mau kalau kita bicara peduli nggak usah deh, tapi berbisnis di Kota Tua, membuat kota ini menjadi pergerakan ekonominya itu bergerak. Karena buat saya kota ini seksi banget. Kalau orang buka usaha di sini, percaya deh, nggak akan gulung tikar kalau benar. Kalau benar. Satu kalau benar, kedua sama-sama kita buka. Sedikit ke itu masih ini ya, ini orang pemerintahan emang begini. Kembali ke peraturan pemerintah, pergub dan sebagainya. Jadi pergubnya memang seperti itu ya. Jadi pergubnya itu visi dari kawasan Kota Tua ini adalah mewujudkan kawasan Kota Tua sebagai kawasan cagar budaya. Cagar budaya pertama. Tapi kemudian yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, gitu. Sebagai kawasan wisata, bisnis, jasa dan perdagangan. Pas dong tuh. Gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma Cagar budaya aja. cagar budaya yang dimaksudkan dengan pergub ini adalah juga menjadi bisnis. Gitu. Bisnisnya yang berkaitan dengan wisata. Ya. Nah, itu berarti pas banget nih Mula nih. Pas banget nih Mula. Kita beri ini. Kalau pemerintahnya mau memikirkan lebih dalam artian gini, rata-rata kan punya mitra binaan nih, ya kan? Dinas koperasinya kak, Dekranasdanya kak, ataupun BUMN atau apapun bentuknya punya yang namanya mitra binaan UKM. Lagi seksi, semua kepengen jadi pembina, gitu kan? Pilih dong, gitu loh, pilih produk-produk yang bagus untuk ditempatkan di satu tempat. Harus ada memang yang menginisiasi satu tempat. Masalahnya kan nih kita kalau kayak Mula lagi kan kita harus sewa nih tempatnya. Nah itu kan kita nggak punya budget untuk ke situ. Harus ada orang lain yang arahnya ke sana. Karena kalau destinasi pariwisata, toko oleh-oleh dan souvenir yang nggak ganyang, nggak asik gitu loh. Karena yang namanya orang wisata, walaupun sekarang lagi modelnya bukannya offline, online, tapi ada nggak yang beli oleh-oleh online? Coba pengen tahu, ada nggak? Nggak kan? Jadi yang tidak tergerus oleh online itu oleh-oleh. Kayak Bapak pergi ke Jawa Tengah atau ke keliling gitu kan? Nggak mungkin nggak kepengen beli sesuatu gitu loh. Nah, ya kan? Jadi yang namanya oleh-oleh itu, souvenir itu wajib ada di satu destinasi pariwisata. Karena itu nggak akan tergerus oleh online. 7 pesona itu termasuk apa? Nomor 7-nya kenangan gitu ya? Kenangan. Kenangan. Karena wisata itu experience gitu. Didengar, dirasa, masuk ke hati, jadi kenangan. Beli kaos tulisannya Kota Tua, pulanglah ke negaranya, ke Belanda. Dia lihat gambarnya bagus, apa itu? Dia bisa cerita, saya pergi ke Indonesia, ada Kota Tuanya, gini loh, gini. Bukannya dia berpromosi buat kita di negaranya, ya nggak? Bisa, ya. Iya kan, cakep tuh kalau bisa gitu. Pariwisata dan budaya ya. Itu ada dualisme nih Bu. Jadi secara official tuh yang mana yang jadi kan seru banget tadi kan udah ada visinya udah bagus banget. Itu kan amanat konstitusi ya, konstitusi daerah itu keren banget. Terus sebenarnya udah jalan juga di bawah penggerak-penggeraknya. Sebenarnya mencet tombol on off ini tuh siapa sih gitu? Dinas pariwisata kah atau dinas budaya kah? Dan FYI itu baru pisah loh Pak. Iya, baru jadi pusing kan tahun lalu. Ya sebenarnya gini ya, pisah nggak apa, mungkin karena memang ada tugas-tugas yang harus dipisah gitu ya. Cuman memang harus berkoordinasi. Artinya di sini pun sebenarnya tidak hanya dinas kebudayaan dan pariwisata yang berperan, tapi juga ada dinas perhubungan. Betul. Untuk masalah ini kan masalah
transportasi segala macam. Dinas Perhubungan sudah punya ini juga kebijakan untuk kawasan Kota Tua ini sebagai low emission zone gitu, LEZ ya. Jadi di sini nanti akan dibuat tempat yang tidak ada polusinya sedikit, tidak boleh masuk kendaraan, jadi harus pakai mungkin mobil listrik atau sepeda gitu dan seterusnya. Jadi itu ya. Kemudian juga ada Dinas Sumber Daya Air ya, atau Bina Marga. Jadi yang mengatur ini aliran sungai dari Ciliwung, dari pantai, dari pelabuhan Sunda Kelapa dan seterusnya ke sini tuh seperti apa? Tadi kan mau dibikin ada tadi Mbak Yati cerita tentang sungai yang dibendung, kemudian harusnya tuh jadi kawasan wisata yang bagus juga, ya ada ikannya, ada fauna flora dan seterusnya. Itu SDA. Kemudian ada nanti ada Citata ya, tentang tata ruang ya. Itu juga bagaimana bangunan-bangunan ini statusnya. Jadi memang tidak bisa satu dinas sendiri sih, cuman masalahnya ini dinas-dinas yang ada di Kota Tua harus berkoordinasi dengan baik gitu ya. Itu yang kelihatannya belum. Nah, ini urusannya memang urusan di atas daripada dinas itu ya. Jadi apakah gubernur atau gubernur menugaskan deputi bidang apa di sini gitu ya. Nah, itu masalah lapangan tuh Mbak Yati ya. Dan Ustaz nggak bisa negur itu, Ustaz, nggak bisa negur ke gubernur. Ustaz nih, siapa? Iya, pagupnya, Ustaz nggak bisa negur ke gubernur. Bukan negur kalian nggak enak memang. Apa dong? Kita mitra. Nggak sejajar. Jadi fungsi dari legislatif itu dengan fungsi eksekutif masing-masing punya lahannya. Masing-masing ya. Kita sejajar, jadi kita bukan negur, namanya mungkin pengawasan ya, memberikan masukan gitu atau jadi kalau fungsinya mengawasi pembangunan di Jakarta ya, sebelumnya eksekutif atau Pemda atau gubernur itu memberikan proposal, semacam proposal bahwa kami ya akan membuat Jakarta seperti ini. Nah, kita sebagai wakil rakyat kita akan mengkritisi itu. Oh, jangan seperti ini gitu. Kita kayaknya melihat dan terus diskusi, akhirnya ada rancangan pembangunan jangka menengah, jangka panjang dan seterusnya. Jadi seperti itu. Boleh potong, tapi memang harus seperti itu gitu loh. Tapi saya apresiasi sekali dengan apa yang dilakukan Bapak gitu loh. Turun ke bawah sehingga mendengar langsung gitu. Kadang-kadang kan dari pemerintah ngajuin gitu kan, terus DPRD nih yang ngesahin nih. DPRD-nya paham nggak sih gitu kan? Kalau nggak turun mana paham, kalau menurut saya sih gitu loh. Ada isu-isu apa, ada itu nggak bisa terdeteksi gitu. Kayak kita aja sebagai warga stakeholder yang ada di Kota Tua kadang-kadang bingung pada saat pemisahan antara dinas pariwisata dengan dinas budaya. Lucu loh kalau saya sih bahasa kasarnya ini kayak bagi-bagi warisan ya. Kenapa begitu? Itu lapangan di tengah, plaza yang ada di tengah yang kotak itu, itu di bawah ininya dinas budaya, termasuk museum-museumnya. Tapi lorong-lorongnya itu di dinas pariwisata. Kan lucu, satu rumah kayak ruang tamunya punya si A, ruang ininya punya si B. Bingung nggak sih? Kita nih yang nempatin di sini nih kie ya gitu loh. Kadang-kadang aduh gitu kan. Itu mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Minta tolong dikoreksi karena inilah yang kita dengar gitu kan. Jadi ada banyak hal yang kadang-kadang nggak pas gitu loh, nggak pas karena mungkin tidak disosialisasikan dengan baik. Kayak tadi Bapak cerita ada penataan, ada ini, kita dengar gitu, tapi bingung mau diapain sih nih, nanti gimana sih? Sehingga manakala ada, kenapa sih investor banyak gagal juga di Kota Tua? Karena mereka nggak paham rencana kedepannya ini gimana gitu loh. Padahal ternyata sudah ada green design-nya yang keren banget. Nah itu kan harusnya disosialisasikan kepada stakeholder, sehingga stakeholder bisa bercerita. Nanti ini akan jadi gini loh, keren deh kalau lo investasi di sini. Nah, itu kan jadi sesuatu yang memudahkan untuk bergulir ke depan. Bentar, tadi ada pemisahan plaza sama lorong. Terus kita tadi lewat, lu sadar nggak sih? Tengah-tengah kosong. Itu nggak boleh masuk kita maksudnya. Tadinya gue mikir karena panas ya. Panas nih, udah langsung pinggir-pinggiran aja gitu. Jadi itu resikonya kalau nggak dibenerin ya berarti ya? Iya, emang buat si Malakama sih ya Kota Tua ini kalau sekarang kita masukin semua penataannya nanti susah. Sementara kan lagi ditata nih kan. Nah itu sosialisasinya harus jelas sehingga stakeholder paham.
oh ditahan karena ada langkah ke sini. Kalau dibuka semua, balik lagi kayak dulu, saya juga nggak setuju, sedih bener. Kenapa? Karena Gimana tuh kayak gitu tuh? pengunjung yang datang ke dalam Taman Fathahillah terlalu banyak, harus dibatasi. Kedua, yang datang itu tidak semuanya tertib. Tertib dalam artian kadang-kadang bawa makanan dari rumah, buka di tengah lapangan, jadi kayak piknik, gitu kan? Makan di situ, bekasnya nggak dibawa pulang, ditinggal sampah kan? Yang seru lagi kalau bawa bayi, bawa apa tuh dorongannya apanya itu, pipis di situ, kan aduh gitu kan, nggak pantas banget. Yang pipis bayinya atau ibunya? Kalau ibunya malu-malu kali banyak orang gitu loh. Nah itu hal-hal yang buat kita jadi buah si malakama gitu. Kita bukannya kepingin membatasi strata masyarakat untuk datang ke kota tua gitu, tidak gitu. Tapi memang harus diatur. Kalau saat ini kosong, ya sudahlah karena mau ditata karena kita paham ya. Tapi kalau kita nggak paham kan kenapa sih kok aneh bener gitu. Nah kembali sosialisasi di tempat kita itu memang minim banget. Ya. Jadi kalau didudukin sebenarnya emang banyak banget ya, ada dinas pariwisata, dinas kebudayaan, dinas perhubungan, marga, perhubungan, Ya. Citata, dan jangan lupa juga Pertamanan juga ada loh. Pertamanan. Oh iya, pertamanan. Pertamanan. Depan saya trotoarnya masih berantakan. Pohonnya nggak boleh ditebang. Protes, curhat-curhat. Ada yang bukan ada orang lagi satu nih. Karena mula udah cantik dikasih kanopi ditutupin pohon. Kan sedih. Gitu. Dan secara teknis juga ada UPK juga, Pak. UPK. Ya. Oh iya. Iya, ada UPK-nya. Karena tadi kan berkali-kali Bu Eti ini bilang tentang sosialisasi yang kurang. Kalau misalnya lihat job desk-nya legislator di DPRD itu harusnya menyampaikan kan ya? Ataukah memang berarti apakah memang Pak Taufiknya penyampaiannya salah atau gimana atau dari pusatnya gimana? Kita nggak tahu juga ya Pak, mungkin bisa diterangin gimana tuh Pak? Ya ini masukan yang bagus ya, makanya itu tadi saya turun ke bawah. Turun ke bawah ya berupaya menjadi mediator ya antara apa yang dari Pemda kepada masyarakat ya. Makanya memang sebenarnya ada program yang wajib dilakukan oleh para anggota dewan yaitu sosialisasi perda, sosper istilahnya ya. Jadi mensosialisasikan peraturan daerah. Jadi misalnya ada perda tentang pariwisata itu harus sampai kepada masyarakat ya. Nah, caranya sebenarnya ada tanggal, ada waktu-waktunya. Cuman ini saya informal. Saya menambah nih kunjungan ke masyarakat, ke konstituen gitu ya. Justru itu bagus dong Pak. Iya, mudah-mudahan. Terima kasih. Ya tapi benar kok, diapresiasi sekali apa yang dilakukan gitu loh, sehingga paling nggak mungkin dari sini bisa dilihat oleh anggota dewan yang lain bahwa turun dong loh, gitu loh. Kira-kira bahasanya bahasa gaul ya, turun dong loh gitu. Pak Taufik ini bukan dapil sini loh Bu? Bukan dapil. Tapi kan Jakarta ya Iya, semuanya. kan Jakarta semuanya walaupun karena kondisinya. Kata kunci tadi Pak, cinta. Jadi kan Pak Firman cinta sama musiman dunianya, all out, ya kan. Berarti juga ini suka sama ketuanya, all out. Topik cinta sama Jakarta cuy. Jadinya all out juga. Dan pariwisata kan tugas beliau. Iya. Kalau sudah komisi ya, dari ya. komisi B ya. Kalau dapil itu masalah pemilihan. Ya. Yang milih sana, Mbak itu nggak bisa milih saya ini tahun 2024. Sudah memilih tuh bos. Ini apa nih? Ini pasti ini. Itu gimana tuh Pak tentang terkait gen desain? Iya, makanya ini yang tugas dari kita para anggota dewan untuk menagih ini gimana? Sudah ada rencana penataan kota tuanya, tapi kemudian pelaksanaan seperti apa? Ya, makanya kemarin sebenarnya saya juga WhatsApp ketika mau ada acara ini, saya tanya ke kepala dinasnya langsung. Nah biasanya gitu ya, kalau para ASN itu siap Pak, gitu kan, siap. Tapi kemudian udah ada, maaf ya Pak Gumilar. Tapi dan satu lagi yang saya lihat ada politiknya juga ya. Ketika ganti gubernur itu biasanya apa-apa yang sudah dibuat sebagai landasan oleh gubernur sebelumnya itu biasanya kemudian jadi mentah gitu ya. Jadi kurang dewasa aja. Dan ya. baru lagi ya. Buat baru lagi. Jangan kan gubernur, Kang Baso juga gitu kan. Kang Baso.
Kalau saya berubah-ubah sih. Tapi gue mau highlight satu hal sih, Pak, kan tadi banyak banget nih yang terlibat tuh, segitu banyaknya dinas suku dinas, bahkan ada unit pelaksana teknis juga yaitu UPK, ada pihak swasta juga, ada civil society juga. Kayaknya tetap harus ada yang jadi leading sektornya, kan? Gitu. Harus ada yang mimpin. Pernah nggak sih ada something kayak gitu? Kayaknya sih belum ya gitu. UPK sendiri sebenarnya kan kalau ditanya yang punya hak mengelola area ini kan sebetulnya UPK. Tapi manakala tadi kita singgung ada pembagian antara area plaza dengan ini, UPK sendiri jadi bingung. Kadang-kadang kalau bisa, Pak, kita mau bikin video untuk bikin promosi Kota Tua gitu. Ya udah deh, ibu bersuratnya jadi diakalin gitu loh supaya kita nggak, karena kan yang deket sama kita nih yang ada di sekitar kita UPK ya. Kalau kita ke dinas budaya harus jauh, terus prosesnya akan panjang. Apalagi orang baru lagi. Ya tau lah ya, seperti apa gitu loh bentuknya gitu. Nggak tahu sebenarnya sih, Bu. Pak Dedi juga sebenarnya baru sebagai kepala UPK gitu, tapi beliau cukup ke bawah tuh oke banget. Bisa, ya? Jadi dia bantu banget kayak teman-teman yang buka resto di sini kan kemarin tutup. Aduh kesian bener deh, nggak punya pemasukan sama sekali selama karena COVID. Jadi beliau coba-coba membuka, ada kira-kira ya udah orangnya boleh masuk atau dikasih banner di depan kalau resto ini buka loh gitu loh. Jadi orang ditarik ke dalam. Ada usaha-usaha beliau untuk itu. Jadi patut diapresiasi juga gitu loh. Dan sebenarnya info berita juga di media udah ada usaha serius juga untuk mencoba bikin konsorsium gitu, Bu ya. Untuk mencoba lebih serius lagi mengelola Kota Tua. Konsorsium sebetulnya dibentuk pada zaman Pak Ahok jadi gubernur. Itu udah lama, tapi memang nampaknya saya nggak tahu ada masalah apa gitu sehingga ini nggak berjalan gitu. Nah ini juga konsorsium ini juga yang akan kita nanti undang untuk, kan gedungnya banyak juga ya. Barangkali dengan bertemu dengan para pemegang brand lokal yang mau usaha di sini, gedung-gedung yang dikelola sama konsorsium itu bisa bermanfaat gitu loh. Karena kasihan mereka juga punya beban pembayaran PBB. Mungkin kita dari sini akan sama-sama kalau boleh nih gitu kan, ini kan gedung cagar budaya kayaknya ada kali kisi-kisi supaya PBB-nya ada keringanan. Berat loh, apalagi gedung-gedung yang gedung-gedung yang didiemin kosong tapi bukan punya BUMN. Kalau saya prinsip BUMN punya duit jadi masih bodoh. Tapi yang pribadi misalnya kan kasihan gitu. Atau kayak Pak Firman kalau dia bisa bercerita, ini jadi nyambung dengan biaya masuk museum nih. Pak Firman memimpin museum Mandiri. Masuknya cuma 5.000 perak. Dia mesti berapa banyak yang mesti dimasukin ke museumnya untuk bayar listrik aja. Listriknya berapa? Tanya Pak Firman deh, serem nyebutinnya. Kemarin nggak sempat tanya. Gitu kan? Cek di story Tokopedia-nya. Kurang lebih biaya operasional mereka tuh dari mulai, karena karyawannya kan bukan karyawan ini ya, jadi kayak karyawan outsourcing ya gitu. Nah itu tuh bisa sampai 500 miliar loh tiap bulan untuk membiayai museum. Kebayangkan berat. Sementara Mandiri itu berusaha agar tempat ini menjadi tempat sejarah yang tidak hilang. Gitu. Ya kalau buat saya sih kalau boleh ngusulin ya mudah-mudahan saya nggak lancang gitu loh ya. Harus ada kemudahan-kemudahan PBB mungkin yang diringankan atau apa, atau cerita Mbak Susi yang punya kedai itu sedih banget juga kan, tiap tahun harus bayar PBB, manakala sebagian dilepas karena nggak bisa membiayai operasionalnya, beliau yang ngebayarin PBB-nya rumah belakang. BUMN loh itu. Jadi hal-hal itulah yang mesti diberesin gitu. Itu is that possible, Ustaz? Ya, jadi ya seperti tadi ya, saya melihat bahwa harus ada koordinasi dari semua dinas, termasuk dari pajak ya, mungkin bukan dinas tapi juga kementerian gitu ya, pajak. Jadi kalau COVID ini kan lagi COVID ya, itu kan ada relaksasi pajak, jadi PBB diturunkan atau kemudian bisa bayarnya di belakangan dan seterusnya. Nah kalau Kota Tua ini gedung-gedung tua yang kemudian sebenarnya gedung cagar budaya bisa kita masukkan karena memang gedungnya dibangun sebelum kemerdekaan dan seterusnya, sebenarnya bisa diringankan juga. Atau kemudian kalau gedung itu belum dipakai atau apa ya mungkin ada insentif ya, gimana caranya supaya
Atau ini jadi dorongan juga kepada ini harus segera di maksimalkan atau di Itu terjadi gitu ya. waktu zaman Pak Ahok. Jadi lewat konsorsium ada dan semua gedung-gedung yang terbengkalai harus buka. Harus dibuka. Termasuk Mbak Susi akhirnya buka kantin, buka resto di situ. Dan itu berjalan karena memang orang masuk ke Kota Tua butuh makan, butuh apa gitu loh. Nah, itu berjalan gitu, tapi memang tidak diteruskan sehingga ya Ya. Mungkin berhenti bisa gitu. dicek kali saja konsorsium, nanti kita- PK lagi tuh. PK lagi. lagi dari PK sini. lagi. Bener, Dari sini mungkin kita akan Iya. ngobrol dengan UPK, dengan kepala dinas dengan lebih serius kalian. Jadi yang masih concern lah ya, yang masih sampai hari ini terus mengupayakan kira-kira memaksimalkan gedung ini seperti apa gitu. Tapi kembali lagi mereka nggak bisa sendiri. Mudah-mudahan kalau ada swasta dengan brand lokal yang udah cukup besar mau pakai tempat ini, bersyukur banget gitu loh. Mungkin kalau brand luar sih bisa jadi kayak Starbucks itu udah kepengen banget kali kalau dia tahu grand design kita nih, udah pasti ditabrak sama Boleh mereka. nggak tuh Starbucks gitu big company masuk ke Kota Tua? Not reality. Boleh kali Kalau kalau mau duit, kan Waduh, mau duit ya. Aduh, memang itu tujuan salah bisnis satunya ya? bisnis deh kan. Tadi kan wisata dan bisnis ya, jasa. Jadi gimana caranya supaya kita menjual? cuma kalau boleh sebelum yang begituan masuk ketok dulu dong brand lokal kita gitu loh. Iya, makanya. Jadi brandingnya Kota Tua itu menjadi satu branding yang lain daripada yang lain Iya, dari Kota Tua besar. yang lain. Di dunia nggak akan ada yang namanya Setuju, Kota kayak gitu. Tua dibangun berbasis brand lokal. Gitu loh. Cari deh di negara lain yang udah ada belum? Saya rasa belum. Kalau ini yang pertama keren. Nanti itu ada Kentucky kita sebutkan. Iya. Ganti dengan apa ya? Kita ganti Ayam Betawi apa? ayam Betawi. Tapi siapa udah mulai seperti itu. Ada Padang Merdeka sama Kopi Kenangan di Iya. dekat sini. Dan itu punya lokal kan ya? Punya lokal. Itu punya lokal juga. Artinya itu sebenarnya bagian dari aplikasi tekstual yang udah tertulis di Grand Design sebenarnya di Iya. master plan. Adanya konsorsium, bahkan ada dulu kalau nggak salah istilahnya DMO, sekarang apa ya nggak tahu. Pokoknya intinya dia melibatkan masyarakat sekitar ya. Iya, ya itu Lokal. demo itu kan produknya Kementerian Pariwisata gitu, dan sekarang katanya kebetulan berubah jadi bukan berubah sebenarnya Kementerian Pariwisata biasa ganti menteri Iya. berubah kan. Sama. Nah begitu. Kurikulum pendidikan juga begitu. Justru itu. Nah ini mati kita yang ada di komunitas ngakalin kira-kira apa. Kita kan harus punya wadahnya kan. Muncullah yang namanya Yayasan Kota Tua Jakarta. Nah yayasan inilah yang menginisiasi kita datang ke BI, bisa nggak ditambahin dong fasilitas Kota Tua sebagai destinasi pariwisata agar lebih lengkap. Kita datang ke DEX itu Dewan Ekonomi Syariah BI Syariah. Itu kita minta dibikinin musolah di atas. Alhamdulillah udah terrealisasi, tinggal tangganya aja. Terus kita datang ke BI kantor provinsi DKI. Kita bilang Kota Tua belum punya turis informasi nih, boleh nggak? Mereka kan penganggarannya nggak boleh sewa, jadi peralatannya mereka bisa bantu gitu loh, tapi lahannya mereka nggak bisa. Nah lahannya itu kita pakai, pintu masuknya mula gitu kan. Kalau yang atas itu konsorsium Pak, jadi kita deal dengan konsorsium. Kita bilang masa sih gini, nah akhirnya konsorsium bilang oke deh, dan itu kita nggak sewa oleh konsorsium. Sama sekali di atas nggak dipungut biaya oleh konsorsium. Gitu. Nah jadi pembiayaan dari BI sarana prasarana tempatnya punya konsorsium. Gitu. Kalau di bawah tempatnya punya mula untuk turis informasi. Gitu. itu kalau Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi. Ya kalau dari gue pribadi sih kayak dari kita mungkin ya anak seorang kita Stan, itu jadi berharapnya banyak dengan Kota Tua ini, maksudnya destinasi wisata yang paling disukain sama anak Jakarta, anak muda kan Kota Tua ya, kalau misalnya anak muda zaman sekarang gitu. Jadi sebenarnya nggak mungkin kan kalau misalnya dulu waktu kecil ke Monas ya kan, kalau udah gede mau kemana lagi gitu. mungkin boy, tapi bukan kita yang ngajak, mak kita yang ngajak. Iya. Kalau kita sendiri yang berangkat, kayaknya nggak ke Monas gitu. Enggak mau Monas. Ragunan ya. Iya. Masih banyak kan duit ya anak muda kalau misalnya di Kota Tua kan ya.
Banyak karena ternyata anak-anak milenial itu kembalinya ke belakang loh. Kalau kita ngadain penelitian, kita pikir kan mereka cuma di teknologi aja ya, ternyata enggak. Mereka suka sekali dengan hal-hal yang berbau ke belakang. Gitu. Nah itu keren banget sebenarnya. Dan ini juga semangat ruang ketiganya Pak Gubernur, Pak. Oh gitu. Lu sempat ingat nggak sih beliau punya kampanye ruang ketiga gitu? Ruang pertama itu rumah, ruang kedua itu kerjaan, ruang ketiga itu tempat kita ketemu di public space kayak gini. Ya hampir sama kayak misinya Pak Firman kemarin yang di Kita Pos kemarin ya, yang membuat komunitas gitu di satu museumnya, kalau kemarin museum kan. Paling kalau boleh Pak, saya benar-benar meng-highlight masalah leading sector ya. Ternyata di naskahnya terakhir Pergub kita tentang kota tua itu di 29 pasal 29 ayat 2, pengelolaan kawasan kota tua dilakukan dengan bentuk badan otorita yang mempunyai kewenangan yang memadai. Artinya sebenarnya disuruh bikin badan otorita. Ya, betul. Belum ada. Kek atau apa kek gitu loh. Ya tinggal digongkan aja lagi nih. Ya gitu. Coba nanti Pak Taufik perjuangkan sama teman-teman di DPR. Oke, siap. Ini udah hampir 1 jam kita ngobrol kayaknya. Udah berapa menit kita nih? Banyak Pak sebenarnya kebesaran cinta gua sama kota tua itu kayaknya nggak bisa dikonversi sama waktu, Pak. Iya, tapi ya sebagai closing ya, gue pribadi pengen berpesan sama, kan sekarang udah nggak PSBB lagi ya, sekarang PSBB transisi ya. Ya jadi kalau misalkan kalian, ya mungkin kalian udah boleh keluar rumah, tapi untuk jangan banyak-banyak keluar rumah. Kalau udah stres, silakan rekreasi. Mungkin kota tua jadi salah satu pilihannya ya Bu Edi ya. Iya betul. Atau kalau misalnya mau butuh co-working space bisa datang ke Mula, betul ya Bu ya? Iya dong. Masih dikit ya. Ya, buat temen nonton tetap harus jaga 3M-nya karena itu masih berjalan, masih berlaku saja 3M-nya. Jaga jarak, menggunakan masker dan cuci tangan. Oke, kita itu aja. Nah, dari kita advokasi, ya, kanalnya anggota dewan untuk menyampaikan aspirasinya, mengadvokasi masyarakat tentang info-info dari legislasi pemerintah. Lid, kalau gua pengen main kesini lagi, gimana caranya? Main dan bekerja di sini, makin ruangannya. Makan aja deh. Makan aja. Ya itu gimana caranya Bu kalau misalnya mau pakai ruangan di sini atau bisa kerja di sini lah? Bisa, kita punya telepon yang bisa dihubungi di 0811 946 6466 atau follow Instagram kami di @mulakotatua @mulaindonesia. @mula.kotatua. Itu langsung di follow up, nanti bisa nanya di situ ya Bu ya. Udah follow belum Instagramnya Mula Kota Kalau Tua? karena kan tulis ya. Oh gitu, baiklah. Terima kasih. Bapak, udah? Segera. Pak, ditonton. Tanya lagi nonton anggota dewannya nggak? Ya udah. Jadi itu ya. Iya. Makasih banyak semuanya yang udah nonton sampai habis, yang belum nonton sampai habis besok nonton lagi nggak apa-apa. Tetap sampai habis. Dari kita makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.